Jadi proses produksinya atau proses pembuatan videonya tadi sudah disampaikan ya. Jadi sekarang baru nih, wah sudah semua dapat bahannya, sudah asik nih saatnya editing gitu. Mulailah proses editing di aplikasi CapCut. Why? Kenapa harus CapCut? Jadi editingnya bisa layaknya menggunakan software komputer. Jadi kayak pakai Premiere ataupun DaVinci Resolve dan lain-lain. Itu teman-teman bisa dapetin fiturnya secara gratis di CapCut. Ada remove background, auto caption, template yang beragam, dan juga ada free watermark-nya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan, teman-teman bisa mengekspresikan diri, bikin konten-konten yang menarik, dan juga konten-konten yang estetik. Kalau misalnya teman-teman suka yang tentang pemandangan, atau misalnya teman-teman suka yang harus rapi, harus presisi, nah itu juga bisa. Right? Nah, sedikit di-spill tentang si aplikasinya. Biasanya di awal nanti akan tampilan putih seperti ini. Dia akan ada project, terus ada template dan lain-lainnya ada di sini. Nanti pas bikin projectnya, teman-teman akan muncul tampilan di kanan seperti ini. Jadi dia akan ada tampilan menunya kalau diperbesar seperti ini ya di bagian depan. Yang biasanya akan digunakan adalah edit, audio, dan teks. Ini yang benar-benar standar banget teman-teman bisa pakai. Nanti teman-teman bisa kreasiin juga dengan fitur lain seperti efek, filter, stiker, dan juga lain-lain. Nah, untuk menjawab yang tadi mengenai, oh gimana sih cara menggunakannya? Biasanya untuk tahapan editing akan melalui tiga tahapan ini, yaitu visual, audio, dan finishing. Tapi bentar dulu, kenapa visual? Nah, jadi begini, kenapa harus visual dulu di awal? Bukannya harus ya, tapi berbagai aplikasi biasanya mereka meminta untuk menambahkan dulu video untuk editingnya, baru bisa menambahkan si audionya. Jadi sebagian besar pasti akan menambahkan, oh tambahkan gambar dulu, tambahkan video dulu, seperti itu. Jadi kenapa visualnya ditaruh di paling depan? Nah, visual editing. Yang pertama, import video dulu. Jadi import video, misalnya udah dapat bahan-bahan videonya, kita masukkan semua ke aplikasi editing. Kemudian yang kedua, menyusun video. Susun video sesuai dengan alur ceritanya. Kita tadi kan sudah bikin nih alur ceritanya atau storytellingnya. Nah, kita susun aja sesuai dengan storytelling yang sudah dibuat. Kemudian yang ketiga, memotong bagian video cut atau trim. Misalnya seperti ini. eh, Cara bikin video menggunakan handphone. Nah, tadi kan ada e-nya ya. Nah, itu kan kurang pas ya, kurang bagus ya. Nanti kita potong aja di bagian yang tadi, yang blank itu, biar nggak masuk ke bagian videonya. Jadi tujuannya kita membuang bagian yang tidak perlu dalam sebuah video, supaya videonya terlihat profesional dan terlihat bagus. Seperti itu. Terus, yang kedua, setelah visualnya sudah jadi, bisa menambahkan audio. Triknya juga sama, kita import dulu audionya, audio apa yang mau dipakai, terus potong audio. Nah, ini khusus untuk background. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai background lagu atau background lain, biasanya kita bikin konten video kan durasinya terbatas ya. Nah, kita akan potong bagiannya untuk si audio yang akan masuk ke video. Jadi, teman-teman pasti akan memilih part terbaik yang mana ya cocok untuk video ini. Nah, ini fungsinya dari si kita memotong audio. Terus yang ketiga, special effect. Misalnya, kalau kita lagi di pantai, mau bikin videonya berasa bener-bener lagi di pantai. Special effect-nya bisa pakai, wah tambahin suara ombak deh, efek suara ombak, suara angin, suara desir angin, atau misalnya suara pohon kelapa, atau keramaian, itu juga bisa dikasih special effect-nya. Dan terakhir, menyusun audio, seperti tadi, teman-teman biar suaranya tidak bertabrakan. Oke, sebentar. Sepertinya tadi ada yang bilang terlalu zoom ya materinya. Mungkin Kak Eca, apakah aman PowerPoint-nya? Kan kok Kak di aku? Oh aman ya, oke. Jadi kalau aman bisa lanjut lagi. Alright. Terus selanjutnya teman-teman, setelah audio, ini part yang paling favorit sih sebenarnya, yaitu finishing atau ekspor. Nah, di sini teman-teman mengkreasikan diri sesuai dengan kreativitas. Teman-teman bisa tambahin filter video, kalau bahasa kerennya biasanya itu namanya color grading. Terus teman-teman bisa nambahkan transisi, nambahin efek-efek misalnya gerakan, atau seperti ini ada salju-salju juga bisa. Terus kita bisa kasih perpindahan objek atau perpindahan tulisan dengan efek-efek yang menarik, dan juga bisa nambahin teks dan juga stiker supaya lebih berwarna atau lebih beragam isi. Oke. Nah,
Jadi dari color grading, transisi, dan lain-lain, ini teman-teman dibebaskan sesuai dengan kreativitas. Kemudian yang terakhir adalah ekspor videonya. Nah, ini juga tips buat teman-teman biar videonya juga lebih maksimal. Teman-teman bisa pakai resolusi 1080p, terus juga frame rate. Frame rate ini setiap 1 detik dia gambarnya ada berapa gitu. Kalau bahasa sederhananya gini, setiap 1 detik dia akan ada berapa gambar sih yang muncul. Makanya dia namanya frame rate, frame per second. Nah, kita pakai yang 30 fps saja. Jadi yang standar aja. Jadi kenapa? Karena biasanya kalau teman-teman videonya seperti ini kayak ngomong depan kamera statis, nggak terlalu banyak bergerak, 30 fps aja udah cukup. Kalau 60 fps juga bagus banget, tapi mungkin akan lebih bermanfaat kalau misalnya teman-teman mau bikin video slow motion. Jadi kalau mau bikin slow motion, set aja dulu ke 60 fps. Nanti buat teman-teman bisa diedit ke 30 fps. Jadi bisa di slow motion lebih mulus. Nah, terus kode rate ini recommended aja gitu. Jadi biar tampilannya nanti nggak pecah-pecah, nggak blur gitu. Jadi pada saat upload dia kualitasnya juga tetap terjaga. Bisa pakai yang recommended aja. Nah, dari tadi udah ngebahas tentang tahapan editing, terus juga ngebahas tentang bagaimana penggunaan smartphone dan juga lain-lain. Sekarang saya mau coba tampilkan sedikit ya dari dapur nih. Gimana sih proses editing kalau si Bli Adit itu bikin konten dari smartphone. Nah, sambil transisi ke handphone, ya, tadi saya coba baca komen-komen, ternyata buat teman-teman di sini aman ya untuk materinya. Jadi mungkin ada beberapa kendala teknis, tapi nggak masalah, sudah terakomodir. Dan sekarang saya coba masuk dulu untuk login dari handphone. Sepertinya sudah masuk. Mudah-mudahan nanti tampilannya juga aman ya, karena biasanya kalau bikin slide atau misalnya nampilin di layar, kemungkinan besar akan ada jeda sekitar 0,1 sampai 0,2 detik lah gitu. Karena biasa kita kan interval dari internet dan juga koneksi. Nah, ini sudah masuk. Saya share screen dulu. Saya share screen. Nah, mungkin dari teman-teman Sinergi Bicara atau KTB bisa kasih akses supaya bisa ditampilkan. Oke, dicoba dulu. Oh, sepertinya belum. Mungkin bisa dibantu. Oke, terima kasih sudah muncul. Dan sekarang saya switch dulu ya audionya biar nggak bertabrakan. Beli Adit sepertinya masih termute. Nggak ada suaranya, nggak ada suaranya. Tes, tes. Sudah masuk ya? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, ini sudah aman. Jadi, buat teman-teman, di sini tampilan seperti ini ya, si CapCut. Kemudian buka aja. Ini kebetulan saya pakai versi yang free ya, jadi nanti pasti ada beberapa iklan-iklan. Tapi nggak masalah kalau teman-teman mau pakai yang pro juga boleh banget. Nah, nanti tampilannya awalnya seperti yang di screen. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya udah bikin video, dia akan tersimpan di project. Terus juga nanti teman-teman bisa lihat nih tampilan menu-menunya. Ada foto editor, terus juga ada teleprompter. Kalau misalnya teman-teman, ini mudah-mudahan aman ya, coba pencet teleprompter. Nah, misalnya nih, kalau teman-teman mau bikin konten, tapi nggak pede nih. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa taruh tulisannya di sini. Jadi tulisannya di bagian sini, teman-teman bisa nulis nih, misalnya skripnya atau misalnya yang lain-lain itu juga.
Ini di back dulu. Nah, terus teman-teman nanti bisa edit yang lain, itu juga banyak banget di CapCut ini. Nah, terus yang pertama sekarang, kalau teman-teman mau import video, pilih new project, nanti tinggal pilih videonya. Kalau misalnya masih ragu, tinggal tap aja sekali, bisa dilihat dulu. Nah, ini dirasa udah oke. Sepertinya Keca masih tahu nih tempatnya di mana. Jadi ini kebetulan di Semarang juga. Kemarin memang sempat ke Semarang. Jadi ini di salah satu gedung dinas dinas kesehatan kalau nggak salah ya. Jadi ini salah satu spot sunset yang bagus juga. Jadi saya ngambil ide kontennya di sini bikin video sunset. Nah ini kan baru satu video ya. Nah kalau misalnya mau ditambah bisa pilih yang di bagian bawah sini, pilih A plus. Nah nanti baru pilih nih mau nambahin mana. Misalnya pilih keduanya langsung itu juga bisa. Nah, ini kan posisinya jauh ya. Kalau misalnya mau diatur biar pas, tinggal dipilih aja bagian yang mana. Oh, ini kayak di belakang. Ya udah, di tap aja, di tap di bagian video, ini bisa geser. Nah, geser ke depan. Ini sepertinya sudah di depan. Nah, oke. Terus yang pertama, nanti kayak tadi, teman-teman kan kalau misalnya ada suara ataupun yang kurang pas, bisa dipotong. Jadi nanti tinggal pilih aja, saya geser kayak gini. Nah, misalnya segini. Nah, terus pilih menu edit yang di bawah. Nah, edit ini dia banyak banget ada pilihannya. Jadi ada split, speed, animation, isolate voice, dan berbagai macamnya. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan. Bisa duplicate, bisa replace juga. Nah, di sini saya mau pakai yang namanya split. Jadi kita potong bagian yang kurang pas, nanti yang bagian yang tidak dipakai di tab lagi, baru di delete. Tinggal geser aja, pilih delete. Nah, tinggal di play. Wah, udah pas. Nah, lakukan hal yang sama untuk berbagai video kalau misalnya ada yang kurang pas. Ini saya random aja, misalnya seperti ini. Terus di bagian sini misalnya, oh biar nggak terlalu lama, segini aja deh. Tinggal di split lagi, nanti tinggal dihapus lagi. Terus di bagian akhir juga sama. Misalnya mau, oh yaudah pas segini aja. Tinggal di split, lalu dihapus. Nah, di CapCut itu ada settingan, bisa dihilangkan bagian belakang ini. Tapi kalau misalnya teman-teman belum sempat setting, itu nggak apa-apa, tinggal dipilih di bagian sini, di tab aja, baru di delete. Gitu. Nah, ini bagian pertama sudah selesai. Terus yang kedua, teman-teman mau masukin audionya. Nah, untuk masukin audionya, teman-teman kalau misalnya ngerasa videonya ini nggak mau dipakai background-nya atau suara-suara ini, teman-teman bisa tab dulu si videonya, terus pilih teman-teman di bagian volume. Nah, tinggal diturunin aja ke 0, terus bisa pakai yang loudness adjustment. Nah, nanti semua akan sama, videonya akan termute, tersilent. Nanti tinggal di OK aja, baru teman-teman bisa mau menambahkan si audio yang lain. Nah, untuk audio yang lain, jadi nanti audio yang lain, teman-teman bisa pilih yang add audio yang di bagian sini. Nah, add audio. Teman-teman bisa mau pakai background di aplikasi si CapCut-nya, bisa pakai sound effect atau mau voice over. Nah, voice over di sini teman-teman juga bisa rekam suara dari si CapCut-nya. Nah, misalnya di sini sound. Di sini kebetulan sudah ada filenya, jadi saya coba impor aja. Misalnya yang VO content. Nah, tinggal ditambah, tinggal didengar aja. Bikin video sunset estetik modal HP 500 ribuan. Langsung buka kamera, cari posisi yang pas, atur. Nah, nanti teman-teman bisa menyesuaikan aja. Misalnya kalau mau background-nya itu voice over-nya, mau sesuai dengan ketukan video, boleh. Atau mau seperti ini, langsung aja juga bisa. Nah, sekarang udah background-nya, voice over-nya udah. Sekarang background-nya. Seperti yang tadi juga sama, pilih yang sound,
Terus pilih tadi audionya, misalnya nih saya pakai lagu ini, ya lagu yang lagi tren beberapa akhir akhir lalu ya. Terus kalau misalnya nih mau pilih part audio, nah saya biasanya cari part yang menarik, biasanya di ref. Nah coba cari dulu refnya, misalnya di sini. Sayang, perjalanan kita. Nah, saya di sini. Tinggal pilih aja, terus nanti bisa dihapus bagian yang nggak diperlukan, terus tinggal geser aja. Nah, biasanya saya taruh misalnya di bagian sini, di bagian hasil video. Coba dulu. Ini hasilnya. Sayang, Nah, dirasa udah pas, nanti tinggal panjangin aja ke depan. Seperti ini. Panjangin aja. Nah, udah ketemu yang pas. Nah, nanti teman-teman bisa atur misalnya biar ada efek yang suara masuk pelan-pelan, itu namanya fade. Tinggal di tap aja, terus pilih fade. Nah, nanti tinggal atur aja fade in dan fade out-nya. Mau berapa detik boleh. Bikin video sunset estetik modal HP 500 ribuan. Bertabrakan kan suaranya. Nah, sekarang setting lagi nih. Tinggal tap volumenya, tinggal turunin. Misalnya mau di 13 atau 15. Bikin video sunset estetik modal HP 500 ribuan. Langsung buka kamera. Tapi ini sebenarnya enggak yang baku banget ya. Tapi kalau ngerasa kayak, oh masih bertabrakan, bisa diturunin lagi, bisa di adjust lagi ya teman-teman. Nah, saya rasa kayak udah cukup nih. Audionya nggak bertabrakan. Tinggal di OK aja. Nah, ini masalah audio, masalah gambar, udah clear. Sekarang teman-teman bisa bebas mau nambahin elemen penunjang. Nah, kalau saya sih coba pakai teks. Misal teks nih, tinggal dipilih. Teman-teman mau bikin caption sendiri juga bisa. Teman-teman mau tulis sendiri juga bisa. Misalnya seperti ini ya, saya tambahkan teks. Misalnya bikin video sunset. Modal HP 500 ribu ya. Nah, misalnya kayak tadi, kan sesuai dengan skrip ya. Teman-teman bisa sesuaikan dari stylenya. Nah, di sini ada efek-efek, terus juga animasi, dan lain-lain. Nah, saya mau pakai ini. Ini saya udah simpan. Nah, misalnya ini. Fontnya misalnya mau pakai yang apa? Ini juga banyak banget pilihannya. Misal pakai yang ini juga boleh. Tinggal di oke aja. Nah, solusi nih buat teman-teman. Ini salah satu hacks juga. Kalau misalnya malu-malu bicara untuk ngasih voice over, teman-teman bisa pakai fitur yang namanya text to speech. Nah, nanti tinggal dipilih aja. Teman-teman bebas mau pakai suara siapa aja. Misalnya ini. Bikin video sunset, modal IKP 500 RBN. Nah, ini. Bikin video sunset, modal HP 500 RD-an. Nah, misalnya seperti itu. Teman-teman bisa sesuaikan aja kalau misalnya mau ngasih text to speech-nya seperti itu. Nanti tinggal diatur aja sesuai selera. Terus yang kedua, teman-teman bisa nambahin efek video atau filter lah bahasanya. Pilih di bagian sini ada namanya filter. Nah, teman-teman tinggal pilih bebas mau pakai filter apa aja. Misalnya mau pakai yang film misalnya. Atau mau pakai yang lain juga bisa. Nah, ini bisa di-search juga ya kebetulan. Nah, ini saya pakai orange misalnya. Oh, kurang misalnya. Oke, cari yang lain. Misalnya San Francisco. Nah, ini oke juga. Nah, bisa dipakai. Bisa dipakai. Terus teman-teman bisa adjust juga. Teman-teman mau sesuaiin. Misalnya kayak, wah ini terlalu kontras nih, terlalu ngejreng misalnya. Nah, bisa diatur-atur dari sini. Ada brightness, ada kontras, bisa mau diturunin, dan lain-lain. Itu juga bisa. Nah, nanti seperti ini. Bisa ditarik aja sampai belakang. Biar videonya nanti semua kena filter yang sama. Oke. Teks juga sudah, audio juga sudah, yang lain-lain juga sudah. Nah, yang terakhir saya biasanya ngecek lagi, dan oh ini kayaknya perlu transisi.
Nah, di sini bisa tambahkan transisi. Misalnya mau pakai yang white misalnya, atau yang bebas sesuai dengan teman-teman. Saya coba pakai white aja. Bisa pakai yang seperti ini. kamera, Nah, biasanya kalau dia terlalu pendek videonya akan muncul tampilan seperti ini. Jadi biasanya disarankan videonya itu diperpanjang atau misalnya cari bahan video yang lebih panjang lagi itu juga bisa. Kalau misalnya di try bisa, cuma mungkin hasilnya buka kamera, cari bisa di oke dulu, cek dulu. langsung buka kamera, cari posisi yang pas. Nah, ini dirasa udah oke, jadi tinggal nanti sesuaiin sama teman-teman. Oke, jadi itu tadi untuk sedikit demo tentang editingnya. Jadi kalau misalnya teman-teman kreasiin bebas dan lain-lain, nah ini contoh hasil akhirnya. Jadi kalau teman-teman mungkin agak shock ya ngelihatnya ya, panjang banget nih. Ada tulisannya, efek-efeknya lebih panjang itu. Kalau misalnya di teks misalnya, seperti ini. Cukup ribet sebenarnya dari handphone karena kan kita menggunakan layar yang kecil terus juga kita harus detail juga tapi percayalah teman-teman alat apapun itu kita bisa bikin karya dengan hasil yang maksimal. So itu tadi buat teman-teman sedikit demo tentang penggunaan aplikasi CapCut dalam pembuatan konten kreatif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi buat teman-teman jadi lebih semangat nih bahwa pakai handphone juga bisa loh, bisa bikin konten yang menarik. Nggak mesti yang kayak harus nyiapin HP yang proper, yang harus HP jutaan dulu, ratusan juta, puluhan juta dulu. Nggak masalah pakai HP yang dimulai atau yang teman-teman miliki sekarang.